Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu di pelajaran bab 2. Langsung saja kita masuk ke bab 2. Silakan dibuka LKS-nya. Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. A. Kemajuan dinasti Abbasiyah di berbagai bidang. Bidang politik. Jadi dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Daulah Bani Umayyah. Ya. Masyarakatnya terdiri di berbagai suku, bangsa, dan agama. Jadi kebijakan politik dalam pemerintahan Abbasiyah yaitu yang pertama mengangkat wazir. Wazir yaitu bertugas membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Ya, jadi wazir itu juga bisa disebut sebagai menteri. Yang kedua membentuk Dewan Sekretaris Negara. Ya, di sini ada beberapa sekretaris yang terdiri dari 5 orang sekretaris, disebut juga sebagai 1 sekretaris persuratan atau Khatib ar-Rasail, 2 sekretaris keuangan Khatib al-Kharaj, 3 sekretaris tentara Khatib al-Jun, 4 sekretaris kepolisian Khatib asy-Syurtah, dan yang kelima sekretaris kehakiman Khatib al-Qadi. Selanjutnya membentuk departemen. Di sini ada beberapa departemen, yaitu tugasnya membantu wazir. Salah satunya yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Urusan Pengawasan Negara, Departemen Pertahanan dan Keamanan Negara, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Kemudian selanjutnya mengangkat Amir dan Syekh al-Kharj. Bani Abbasiyah membagi wilayahnya dalam beberapa provinsi, mengangkat seorang amir. Ya, amir itu sebagai kayak gubernur, ya, jadi itu amir. Adapun provinsi dibagi dalam beberapa desa yang dikepalai oleh Syekh al-Kharyah. Jadi ada kepala desa, ada amir, ya. Kemudian membentuk Baitul Mal. Baitul Mal atau kas negara yang mengurusi 3 hal, yaitu perbendaharaan atau kas negara, hasil bumi, perlengkapan tentara. Kemudian membentuk Mahkamah Agung. Terdiri dari 3 bagian, yaitu Al-Khadda, Al-Khisbah, dan An-Nazar fil Mazhalim. Ya, itu bisa dilihat tugas-tugasnya dari ketiga hakim tersebut. Kemudian politiknya dilakukan Abbasiyah antara lain, para khalifah tetap murni dari golongan Arab, tapi yang lainnya diangkat dari golongan Mawali atau keturunan Persia. 2 kota Baghdad sebagai ibu kota negara. 3 kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. 4 para menteri keturunan Persia diberi hak sepenuhnya menjalankan pemerintahan. Kemudian selanjutnya bidang ekonomi. Maaf, itu masih ada kesalahan. Yang pertama bidang pertanian. Jadi pemerintahan Daulah Abbasiyah sangat menghargai kaum petani dan meringankan beban mereka, misalnya meringankan pajak hasil bumi, bahkan di beberapa tempat dibebaskan pajak. Adapun cara-cara ditempuh untuk mendorong kemajuan kaum petani antara lain membangun bendungan dan irigasi, menggali kanal, pembuatan lahan pertanian yang baru, serta mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang mengganggu para petani. Kemudian selanjutnya bidang perdagangan. Dalam rangka memasarkan hasil industrinya, pemerintahan Abbasiyah berusaha keras menata alur perdagangan dengan cara membangun jalan sebagai sarana transportasi, mengadakan pameran-pameran perdagangan, membangun beberapa pasar di berbagai kota, mengadakan hubungan dagang dengan negara-negara lain, membentuk armada laut untuk melindungi pantai dari bajak laut. Kemudian selanjutnya bidang perindustrian. Daulah Abbasiyah memanfaatkan sumber kekayaan alam yang berasal dari tambang sehingga dapat menghasilkan emas, perak, tembaga, seng, dan besi. Di situ dilihat di bidang perindustrian ada beberapa wilayah industri
serta barang yang dihasilkan. Itu ada 7, antara lain Syam, Andalusia, Damaskus, Basrah, Kazakhstan, Persia, dan Kusaran. Dan yang terakhir adalah Baghdad. Itu dilihat sendiri. Kemudian masuk ke bidang sosial. Yang pertama, menurut Jarji Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelas khusus. Ya, jadi kelas khusus yaitu terdiri dari masyarakat. Dalam kelas ini meliputi khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, para pembesar negara seperti menteri, gubernur, dan panglima, para bangsawan yang bukan dari Bani Hashim, yaitu kaum Quraisy pada umumnya. Kemudian petugas-petugas khusus, anggota tentara, dan pembantu istana. Itu kelas khusus. Kemudian ada lagi kelas umum. Masyarakat yang berada dalam kelas umum adalah masyarakat selain yang ada dalam kelas khusus di atas, yaitu seniman, kemudian pujangga, ulama, fuqaha, saudagar, pengusaha, dan tukang, serta para petani. Kedaulatan Abbasiyah terdiri dari beberapa suku bangsa, antara lain Maghribi, Maroko, Mesir, Syam, Arab, Irak, Persia, Sin, dan Turki. Kemudian selanjutnya di bidang budaya. Banyak bermunculan sastrawan terkenal. Ya, salah satunya yaitu Umar Khayyam, Azamkashari, Al-Khusyairi, dan An-Nafisi, Ibnu Miskawaih, dan Al-Kindi. Itu adalah salah satu sastrawan di masa Bani Abbasiyah. Banyak pembangunan masjid. Ya, salah satunya yaitu Masjid Al-Mansur dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Masjid Raya Ardisyafah dibangun oleh Khalifah Al-Mahdi. Masjid Jami Khashr Al-Khalifah dibangun oleh Khalifah Al-Muqtafif. Masjid Khudhiyah Ja'far dibangun oleh Khalifah Al-Muqtafi. Masjid Agung Samarra dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Masjid Agung Isfahan dibangun oleh Sultan Malik Shah. Dan yang terakhir Masjid Alauddin Kyaukobad di Nadge. Kemudian budaya berkembang pesat pada dinasti Abbasiyah, yaitu sastra, seni lukis dan dekorasi, arsitektur, dan kaligrafi. Dampak kemajuan bidang sosial budaya bagi perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, agama Islam mudah diterima oleh bangsa lain. Daulah Abbasiyah menjadi sumber utama para sarjana dan ilmuwan berbagai bangsa. Timbul rasa percaya diri yang tinggi dari kaum muslimin dalam menyebarkan agama Islam. Budaya Islam menjadi rujukan utama dari berbagai bangsa. Bangsa Arab menjadi bahasa terdepan di dunia dalam bidang pengetahuan. Limpahan tradisi ilmiah umat Islam menjadi inspirasi kebangkitan Eropa dari zaman kegelapan. Kemudian bidang militer. Di sini dari bidang militer itu yang memperluas wilayah dari kedaulatan Abbasiyah. Dampak kemajuan politik dan militer terhadap perkembangan peradaban umat Islam antara lain kuat dan menghadapi tekanan dari bangsa asing yang ingin menginvasi negeri-negeri Islam. Menginvasi itu menjajah. Kemudian yang kedua, mampu menghadapi rongrongan pemberontak dari dalam negeri. Mampu membantu kaum muslimin di negeri lain yang sedang berhadapan dengan kaum penjajah. Stabilitas dalam negeri. Ya, see you next time. Thank you. Jadi silakan dibaca lagi LKS-nya, terutama di bab 2. Karena minggu depan kita akan mengadakan mengerjakan soal-soal ya. Jadi dibaca lagi, disimak, kemudian digaris mana yang penting. Ya, toyib. Syukran ala ihtimamikum. Naqra'u kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.